Saya Basana Numanggol dengan NPM 2005160437. Saya Egy Puspitaningrum dengan NPM 2005160447. Saya Muhammad Khairul Radikin dengan NPM 20051604666. Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang dari BPRS Al-Wasliyah. BPRS Al-Wasliyah pada periode 1 beroperasi sejak 8 November 1994 yang semula berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 151A Tanjung Rawa dan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara. BPRS ini adalah bank yang melayani kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS Al-Wasliyah menawarkan layanan simpan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi dari BPRS Al-Wasliyah yang berkantor di Jalan Krakatau, Medan, yang dimana direktur operasionalnya adalah Tri Aurianti, kemudian kepala grup operasional atau marketingnya adalah Syahnun Asaputra, yang membawahi account officer, personalia atau umum, pembiayaan, appraisal, akuntansi, jasa nasabah, dan teller kantor pusat. Kesimpulan audit. 1. Kondisi kurangnya kecakapan dasar karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang baru. Kriteria pelatihan dan pengembangan pada karyawan yang mengalami kekurangan kecakapan dasar adalah 1. Pelatihan keterampilan dasar, 2. Pelatihan adaptasi, 3. Pelatihan berkelanjutan, 4. Pengembangan kepemimpinan, 5. Evaluasi kinerja. Penyebab 1. Kurangnya motivasi, 2. Kurangnya keterampilan atau pengetahuan, 3. Kurangnya komunikasi dan koordinasi, 4. Kurangnya sumber daya, 5. Kurangnya pengawasan atau pemantauan. Akibat, karyawan yang mengalami kekurangan dalam kecakapan dasar perlu dilatih. Nomor 2. Kondisi tingkat kinerja yang rendah. Kriteria pelatihan dan pengembangan yang relevan dalam kondisi rendahnya kinerja karyawan. Yang pertama, pelatihan keterampilan teknis. Yang kedua, pelatihan manajemen waktu. Yang ketiga, pelatihan tentang manajemen proyek. Penyebab 1. Kurangnya motivasi dan kepuasan kerja. Yang kedua, kurangnya keterampilan atau pengetahuan. Yang ketiga, kurangnya dukungan dan supervisi. Yang keempat, beban kerja yang berlebihan. Yang kelima, komunikasi dan koordinasi. Akibat, tingkat kinerja karyawan yang rendah bagi perusahaan dapat memiliki berbagai dampak negatif, termasuk menurunnya produktivitas dan kualitas layanan, peningkatan biaya operasional, serta berpotensi meningkatkan tingkat PHK atau pemutusan hubungan kerja. Baik, selanjutnya adalah nomor 3, yang dimana kondisinya adalah kurangnya penerapan dan pemahaman teknologi digital bagi perusahaan dan karyawan, yang dimana kriterianya adalah pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kondisi perusahaan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi digital dan karyawan yang tidak memiliki pemahaman yang memadai. Adapun pelatihan yang dibutuhkan untuk hal ini adalah pelatihan teknologi digital, pelatihan keterampilan IT, pelatihan keamanan digital, pelatihan tentang pengembangan layanan di perbankan digital, pelatihan tentang perubahan budaya perusahaan, pelatihan tentang manajemen proyek. Selanjutnya adalah penyebab dari kondisi tersebut. Yang pertama, kurangnya investasi dalam infrastruktur teknologi. Yang kedua, kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang teknologi digital. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran akan kebutuhan teknologi digital. Dan yang terakhir adalah ketidakcocokan antara sistem yang ada dengan teknologi digital. Selanjutnya, kesimpulan audit yang keempat. Untuk kondisinya, perusahaan perlu memberikan pelayanan yang tepat dan menyediakan produk dengan kualitas tinggi dengan harga yang murah. Sedangkan kriterianya, pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kondisi nasabah yang menuntut produk dengan kualitas yang tinggi dan harga yang murah. Yang pertama itu ada pelatihan tentang pemahaman pelanggan. Yang kedua, pelatihan tentang kualitas produk dan layanan. Yang ketiga, pelatihan tentang inovasi produk dan proses. Yang keempat, pelatihan tentang manajemen keluhan pelanggan. Yang
Kelima, pelatihan tentang strategi pemasaran dan komunikasi. Kemudian penyebabnya ada 3. Yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua, persaingan yang ketat. Yang ketiga, perubahan preferensi dan gaya hidup. Kemudian untuk akibatnya, yang pertama ada penurunan kepuasan pelanggan. Yang kedua, pengurangan daya tarik. Dan yang ketiga, gagal dalam menjajaki pesaing. Kemudian memiliki dampak negatif pada kinerja karyawan. Selanjutnya, kesimpulan audit nomor 5. Yang pertama, kondisinya perusahaan tidak melakukan evaluasi yang memadai terhadap program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan dan tidak memiliki rencana pelatihan berkala. Untuk kriterianya, pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kondisi perusahaan yang tidak melakukan evaluasi terhadap program pelatihan dan pengembangan dan tidak memiliki pelatihan berkala, yaitu yang pertama, pelatihan tentang evaluasi program, kedua, pelatihan tentang pengembangan rencana pelatihan, yang ketiga ada pelatihan tentang pengukuran efektivitas pelatihan, yang keempat pelatihan tentang perbaikan pelatihan, dan yang terakhir ada pelatihan tentang manajemen pengetahuan. Untuk penyebabnya ada 4. Yang pertama, kurangnya kesadaran akan pentingnya evaluasi. Yang kedua, kurangnya sumber daya. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Dan yang keempat, tidak adanya rencana pelatihan berkala. Untuk akibatnya ada 4 juga. Yang pertama, kurangnya efektivitas program pelatihan. Kemudian kesulitan menentukan kebutuhan pelatihan. Yang ketiga, keterlambatan dalam meningkatkan kinerja. Dan yang keempat, keputusan pengalaman yang buruk. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, kelemahan yang terjadi pada program perencanaan pelatihan dan pengembangan yang tidak terstruktur dan dipersiapkan dengan baik. Kelemahan yang kedua yaitu kelemahan yang terjadi karena kurangnya dilakukan evaluasi yang memadai terhadap program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan dan tidak memiliki rencana pelatihan. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu terjadi karena kurangnya penerapan dan pemahaman teknologi digital bagi perusahaan dan karyawan. Rekomendasi untuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus membuat program pelatihan keterampilan dasar, pelatihan adaptasi, pelatihan berkelanjutan, pengembangan kepemimpinan, dan melakukan evaluasi kinerja. Yang kedua, perusahaan harus membuat program pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan teknologi digital seperti pelatihan teknologi digital, pelatihan keterampilan IT, pelatihan keamanan digital seperti data dan privasi, kemudian pelatihan pengembangan layanan di perbankan digital, dan yang terakhir pelatihan tentang manajemen proyek. Selanjutnya rekomendasi yang ketiga, perusahaan harus melakukan evaluasi yang memadai terhadap program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan dan tidak memiliki rencana pelatihan berkala. Ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah program pelatihan dan pengembangan karyawan BPRS Anwaslia untuk periode tahun 2023-2024. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem, pengendalian manajemen program pelatihan karyawan, personalia yang bertugas dalam program pelatihan karyawan, dan aktivitas program pelatihan karyawan itu sendiri.